Shalom adik-adik Rocky, wah apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama Kak Billy di Rocky Online minggu ini. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti masih semangat semua kan? Karena sebentar lagi Kak Billy bakal nemenin adik-adik buat memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah mengumpulkan kami kembali di ibadah Rocky Online. Sebentar kami akan memuji dan menyembah kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat. Yuk adik-adik semuanya yang di luar bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terpujilah Nama-Mu Tuhan. Yuk kita nyanyi yang semangat. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah selamanya. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan Kak Billy kita mau menyembah Tuhan terlebih dahulu dengan lagu Walaupun Ku Tak Dapat Melihat. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau
langkah. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau selalu ada untuk kami semua. Kau selalu menyertai jalan kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu tahu apa petunjuk yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, wow satu sukacita hari ini Kak Jenny bisa menemani adik-adik yang beribadah secara online ya. Wow luar biasa. Nah adik-adik, minggu ini udah minggu ketiga bulan September, tentunya adik-adik masih ingat ya selama bulan September kita belajar tentang khotbah di bukit. Nah baru banget nih minggu kemarin kita belajar bagaimana untuk menjaga hubungan dengan orang lain, menjaga hubungan yang baik, yaitu ilustrasi yang dibawa Kating adalah untuk melekat pada pokok anggur ya. Karena kalau misalnya enggak, di luar itu kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk itu di minggu ini Kak Jenny pengen adik-adik tebak nih kita mau belajar tentang apa. Yuk, di sini Kak Jenny bangga banget karena hari ini Kak Jenny punya, punya kacamata. Kak Jenny pakai ya. Nah, gimana katanya? Sudah bagus, sudah bagus. Nah, tahu nggak adik-adik yang bikin bangga Kak Jenny? Ternyata kacamata ini bisa menghasilkan terang. Nah, Kak Jenny coba ya, pencet ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, dan terus terangnya tuh dari yang kedua, dan bisa tahu nggak? Nih, terangnya yang ketiga. Wow, keren kan ya adik-adik? Nah, itu dia. Sebangga itu loh Kak Jenny sama kacamata ini karena bisa menghasilkan terang. Kira-kira kacamata ini fungsinya buat apa nih Kak Jenny? Nanti Kak Jenny jelasin ya. Nah, tugasnya adik-adik sekarang nih sambil ngikutin ibadah online ini, adik-adik bisa lihat dong sekeliling adik-adik kira-kira benda-benda apa saja yang bisa menghasilkan terang di rumah. Ayo, ada nggak? Ada lah Kak. Ada lampu, ada senter HP nih kalau dinyalain juga ya, itu bisa menghasilkan terang. Nah di sini Kak Jenny punya 3 contoh gambar yang bisa menghasilkan terang untuk adik-adik lihat ya. Yang pertama ada lampu senter, yang kedua ada lampu belajar, yang ketiga ada lampu di pohon Natal. Tada, bentar lagi kita udah mau Natal nih adik-adik. Nah yang pertama lampu senter dulu. Siapa di sini yang belum pernah lihat lampu senter? Pasti udah pernah ya. Udah pernah megang senter. Kira-kira kalau senter ini Kak Jenny pakai buat belajar bisa nggak adik-adik? Ayo dijawab yuk sambil diketik di komennya, bisa nggak? Iya tentu bisa dong. Hanya saja tidak maksimal.
Kenapa Kak tidak maksimal? Pasti pegel dong adik-adik ya sambil belajar megang-megang senter, iya nggak? Nah, senter ini pasti fungsinya adalah untuk ketika kita berjalan di dalam gelap, mungkin pas mati lampu, atau lagi camping di luar, atau lagi nyari benda, entah di bawah kolong meja, kolong tempat tidur. Nah, kita pasti harus menggunakan senter, seperti itu fungsinya. Yang kedua, lampu belajar kalau misalnya kita taruh di taman, untuk menerangi semua taman, pasti bisa, tapi cuma dikit. Apalagi kembali lagi, kalau tidak, lampu belajar itu tidak akan maksimal, karena lampu belajar hanya digunakan nanti ketika saat kita mau belajar. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, yang ketiga yaitu adalah lampu di pohon Natal ini. Apakah bisa digunakan buat belajar? Tentu bisa Kak Jenny, cuman yaitu gak maksimal lagi karena akan redup banget cahayanya gonti-ganti kayak gitu kan. Karena tujuan dari lampu Natal adalah menghias pohon Natal, bukan digunakan untuk belajar. Itu dia adik-adik fungsi dari benda-benda yang bisa menghasilkan terang ini ternyata punya fungsi yang berbeda-beda ya. Sama seperti kacamata ini juga. Apakah kacamata yang bisa menghasilkan terang ini bisa Kak Jenny gunakan buat belajar? Mungkin buat baca bisa, tapi jadinya apa? Sakit mata adik-adik, karena bukan itu tujuannya. Tujuan kacamata ini yaitu ya buat gaya-gayain aja seperti itu. Nah adik-adik, lalu apa hubungannya Kak dengan kehidupan kita saat ini? Seperti yang Kak Jenny kasih tahu, kalau minggu ini kita belajar tentang nyalakan terang. Yang Tuhan mau adalah pribadi Kak Jenny maupun pribadi adik-adik bisa menyalakan terang Tuhan. Tentu saja kalau benda-benda yang tadi Kak Jenny sebutkan punya fungsi yang berbeda-beda, adik-adik juga sama. Ketika kita menjadi fungsi untuk nyalain terang Tuhan, kita juga punya fungsi yang berbeda dengan benda-benda tadi. Yang pertama, ketika kita siap untuk menyalakan terang Tuhan, tentu saja fungsi kita adalah menunjukkan terang kepada orang lain sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa? Pastinya menunjukkan terang lewat ucapan kita dan tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sesuai dengan firman Tuhan itu seperti ini. Kalau disuruh nyalakan terang, disuruh jadi terangnya Tuhan, kita masih tetap bohong. Padahal kita udah tahu nih kalau firman Tuhan bilang bohong itu dosa. Ayo, itu nyalakan terang atau matiin? Pasti matiin ya, karena nyalain terang berarti tidak boleh lagi berbohong adik-adik. Oke, kita diminta nyalakan terang, diminta jadi terangnya Tuhan, harus bandel sama orang tua, ngelawan perintah orang tua. Itu nyalain apa matiin? Tentu matiin ya, karena ketika nyalain terangnya Tuhan, kita harus benar-benar bisa menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Taat sama orang tua, tidak menjadi anak yang suka bohong, tidak menjadi anak yang nakal. Nah, seperti itu yang harus kita tunjukkan sebagai pribadi anak-anak terang. Hayo adik-adik yang sudah siap menjadi anak terang, angkat tangan yuk. Sama-sama Kak Jenny kita baca sumber kebenaran minggu ini. Aku mau menjadi terang bagi sesamaku. Sekali lagi, sumber kebenaran minggu ini. Aku mau menjadi terang bagi sesamaku. Nah, itu dia adik-adik sumber kebenaran minggu ini. Ternyata adik-adik ketika kita siap menjadi terang bagi sesama kita nggak lebih dulu ngelakuinnya loh. Ada Tuhan Yesus yang lebih dulu ngelakuinnya. Nah, itu khotbah Tuhan di bukit ini salah satu adalah nyalain terang, karena Tuhan Yesus lebih dulu menjadi teladan, menyalakan terang bagi orang-orang di sekelilingnya. Buktinya apa Kak? Yang pertama, kita lihat hidup dan kasih. Masih ingat cerita Bapak Sakyus? Bagaimana ketika orang sekelilingnya membencinya, tidak suka sama Bapak Sakyus, tapi di sana Tuhan Yesus memilih buat apa? Mengampuni dan mengasihi Bapak Sakyus. Tentu saja perbuatannya Tuhan Yesus tidak suka, tapi Tuhan Yesus masih mengasihi pribadi Bapak Sakyus. Dan dengan kasih itulah Bapak Sakyus ketemu Tuhan Yesus, Bapak Sakyus memilih bertobat. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan bagaimana caranya aja hidup, tapi Tuhan Yesus benar-benar menunjukkan hidup dan mau mengasihi, mempraktekkan itu. Salah satu dari terang yang tadi adalah yang tadi hidup dan kasih, mau mengasihi orang-orang di sekelilingnya, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan ke Bapak Sakyus. Tuhan Yesus juga mau nih Kak Jenny dan adik-adik harus mulai belajar mengasihi orang-orang sekeliling kita, mengasihi sesama kita gitu. Tapi Kak, dia itu sudah suka bikin aku kesel. Ingat sekali lagi teladan Tuhan adalah hanya mengasihi. Oke, yang kedua, yang teladan yang Tuhan Yesus tunjukkan ya, itu adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan bukan kelemahan. Masih ingat Kak adik-adik tentang cerita Bapak Lazarus? Ketika Bapak Lazarus meninggal, saudaranya Maria dan Marta sangat sedih dan mereka menangis. Ketika Tuhan Yesus sampai di sana,
Tuhan Yesus pun ikut sedih. Bukan berarti Tuhan Yesus lemah, tapi Tuhan Yesus menunjukkan Tuhan Yesus tuh bisa ngerasain. Karena Tuhan Yesus itu juga lemah lembut, dia bisa ngerasain apa yang saat itu dirasakan oleh Maria dan Marta. Sama seperti kita, Tuhan Yesus tuh bisa ngerasain buat adik-adik yang saat ini lagi sedih, lagi kecewa, lagi putus asa. Percayalah Tuhan Yesus itu bisa ngerasainnya. Tuhan Yesus tahu apa yang kita rasain. Makanya Tuhan Yesus juga mau nih ketika kita benar-benar harus jadi nyalain terang untuk sesama kita bisa ngerasain apa yang teman-teman kita rasain atau sesama kita yang sedang mereka bergumul saat-saat ini. Mungkin ada yang lagi sedih, yuk kita hibur dia. Yang lagi sakit, yuk kita doain mereka. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, teladan yang kedua. Yang ketiga yang Tuhan Yesus sudah lakukan adalah Tuhan Yesus menjadi terang. Nah, menjadi terang di sini Tuhan Yesus mau ngajarin kita untuk tidak boleh khawatir. Masih ingat cerita bagaimana Tuhan Yesus bisa meredakan angin ribut di suasana laut yang lagi gelap seperti itu? Di sana murid-muridnya sangat ketakutan. Mereka tahu tuh mereka lagi sama Tuhan Yesus, tapi mereka takut. Nah, di sanalah Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan Yesus menyatakan bahwa tenanglah, ini aku, jangan takut. Nah, sama hari ini Tuhan Yesus bilang kita siap menjadi terang untuk orang-orang sesama kita, untuk bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Mungkin hidupnya lagi khawatir, lagi mikir nih, aduh lagi musim panas terus, kira-kira kapan hujan ya, kita lagi susah air di rumah. Sekali lagi Tuhan Yesus bilang, ingat kita punya Tuhan Yesus, jadilah terang di sana, di rumah kita, di keluarga kita, di sekolah kita, di lingkungan dimanapun kita berada, jadilah terang untuk mengajarkan orang-orang sekeliling kita tidak harus khawatir karena kita selalu percaya kita punya Tuhan Yesus. Itu dia adik-adik teladan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, dan super ayat minggu ini sangat mengajarkan kita dari Matius 5 ayat 16, demikian bunyinya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Oke adik-adik, super ayat bilang apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Sama seperti ketika adik-adik lagi berjalan di dalam gelap misalnya, atau lagi di luar nih, lagi mau gaya-gayaan pakai kacamata ini, misalnya kayak Kak Jenny. Kacamata ini ketika bisa menghasilkan cahaya, pasti dong akan menarik perhatian orang ya. Orang akan lihat, ih keren ya kacamatanya bisa menghasilkan cahaya. Nah, kehidupan kita juga sama. Tuhan Yesus bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Cahaya apa? Cahaya yang tadi hidup sesuai dengan firman Tuhan itu. Nah, itulah yang Tuhan Yesus mau. Yuk adik-adik, Kak Jenny percaya firman Tuhan hari ini bisa mengajarkan kita untuk lebih lagi mau siap menjadi anak Tuhan yang untuk menyalakan terang dimanapun kita berada. Oke, sama-sama Kak Jenny kita berdoa mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebenaran firman Tuhan di hari ini. Kau mengajarkan kami Tuhan sebagai anak-anak yang siap untuk menyalakan terang Kristus dimanapun kami berada. Perlengkapi senantiasa kami, Roh Kudus ingatkan kami Tuhan senantiasa untuk kami tetap siap sedia untuk menjadi anak Tuhan yang siap menyalakan terang bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ini dia Creative Time minggu ini. Di tangan Kak Jenny udah ada apa ini? Es krim? Oh bukan adik-adik, bukan es krim ya. Ini adalah obor. Sebagai lambang hari ini kita sudah belajar tentang apa? Nyalain terang. Dan obor ini Creative Time-nya adalah kita mau jadi terang bagi sesama. Alat bahannya gampang banget nih adik-adik di sini. Kak Jenny udah menggunakan kertas HVS putih. Adik-adik bisa minta sama Bapak di rumah kertas HVS-nya, terus minta dibeliin inilah gitu ya, kertas krep 3 warna, warna merah, oranye dan kuning untuk dijadiin apinya seperti itu. Nah, ketika sudah beli alat bahan, jangan lupa adik-adik langsung bentuk aja nih untuk menjadi obor seperti ini. Nah, ketika obornya sudah selesai, adik-adik bisa lihat video yang Kak Jenny taruh di link YouTube ini, yaitu video untuk melakukan tantangan atau gerakan loncatnya seperti apa untuk sambil membawa obor ini. Tujuannya adalah kita siap untuk menjadi terang bagi sesama kita dimanapun kita berada. Itu dia adik-adik, gimana? Gampang bukan? Kak Jenny percaya semoga Creative Time minggu ini bisa menjadi sesuatu yang berguna buat adik-adik ya, untuk sebagai pengingat untuk siap nih menjadi terang untuk sesama kita. Oke adik-adik, jangan lupa dibuat ya Creative Time-nya. Sampai ketemu lagi di Wadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan.
Adik-adik bisa minta tolong papa mama untuk membantu adik-adik dalam memberikan persembahan dengan cara transfer atau scan QR code yang akan ditampilkan berikut ini. Tapi adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang telah Kau berikan kepada hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Adik-adik, yuk kita simak sama-sama pengumuman minggu ini. Oke adik-adik, berakhir sudah Rocky Online minggu ini. Adik-adik jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Adik-adik, sampai jumpa di Rocky Online minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.